Ketika mendengar kata kripto, kebanyakan orang langsung memikirkan dua hal, Bitcoin dan trading. Bagi banyak orang, kripto hanyalah tempat untuk mencari profit, beli murah, jual mahal, lalu selesai. Bahkan tidak sedikit yang menganggap kripto hanyalah bubble spekulatif yang suatu saat akan hilang. Tapi ada satu pertanyaan penting. Kalau kripto memang cuma alat spekulasi, kenapa perusahaan besar, institusi finansial, bahkan pemerintah mulai serius membangun teknologi blockchain? Kenapa bank besar mulai bereksperimen dengan tokenisasi aset? Dan kenapa miliaran dolar masih terus masuk ke industri ini? Di video ini kita akan membahas sesuatu yang lebih fundamental. Apa sih sebenarnya real use case kripto di dunia nyata? Bukan hype, bukan narasi kosong, tapi penggunaan nyata yang benar-benar menyelesaikan masalah. Karena teknologi yang bertahan bukan teknologi yang paling ramai dibicarakan, melainkan teknologi yang benar-benar berguna. Kita mulai dari use case yang pertama, cross border payment atau transfer antar negara. Kalau kamu pernah ngirim uang ke luar negeri, kamu pasti tahu prosesnya sering mahal dan lambat. Transfer internasional lewat sistem tradisional itu bisa memakan waktu berhari-hari, biayanya pun tidak kecil. Kenapa? Karena sistem keuangan global masih bergantung pada banyak perantara. Uang tidak langsung berpindah dari pengirim ke penerima. Ada bank koresponden, clearing system, settlement layer, dan berbagai middleman lainnya. Disinilah kripto menawarkan solusi. Dengan blockchain seperti Bitcoin atau stablecoin seperti USDT, transfer dapat dilakukan jauh lebih cepat. Bayangkan seorang freelancer di Indonesia menerima pembayaran dari klien dari Amerika. Lewat bank tradisional, prosesnya bisa memakan waktu beberapa hari. Tapi kalau lewat kripto, bisa hanya dalam hitungan menit. Dan use case yang kedua, stablecoin, dolar dalam bentuk digital. Banyak orang berpikir semua kripto itu volatil, padahal tidak. Ada kategori kripto bernama stablecoin yang dirancang untuk menjaga harga tetap stabil. Biasanya mengikuti nilai dolar Amerika Serikat. Seperti satu stablecoin sama dengan $1. Kenapa ini penting? Karena tidak semua negara memiliki mata uang yang stabil. Di negara dengan inflasi tinggi, menyimpan uang dalam bentuk cash bisa sangat beresiko karena daya beli terus turun. Stablecoin menawarkan alternatifnya. Itulah sebabnya volume transaksi stablecoin saat ini sangat besar. Yang ketiga, DeFi atau Banking Without Banks. Sekarang bayangkan sebuah bank tanpa gedung, tanpa teller, tanpa approval manual. Itulah konsep DeFi atau Decentralized Finance. DeFi memungkinkan layanan finansial berjalan melalui smart contract. Apa yang bisa dilakukan? Seperti meminjam uang, memberi peminjaman, menukar aset, dan mendapatkan bunga. Semua bisa berjalan otomatis. Contohnya pada protokol seperti AAV. Pengguna dapat menyimpan aset kripto sebagai jaminan lalu meminjam aset lain. Tidak perlu mengajukan dokumen, tidak perlu credit score. Sistem hanya melihat kolateral. Jika jaminan turun di bawah batas tertentu, likuidasi berjalan otomatis. Ini adalah perubahan besar dalam cara layanan finansial bekerja. Yang keempat, tokenisasi aset di dunia nyata. Use case berikutnya sedang berkembang sangat cepat, yaitu tokenisasi aset. Bayangkan ada properti senilai 10 miliar rupiah, tidak semua orang mampu membelinya. Tokenisasi memungkinkan aset fisik dipecah menjadi token digital yang lebih kecil. Misalnya, properti tersebut dibagi menjadi 1 juta token. Setiap token mewakili sebagian kepemilikan. Artinya, investor retail dapat membeli fraksi kecil dari aset bernilai besar. Bukan hanya properti, aset lain yang bisa ditokenisasi meliputi seperti emas, obligasi, saham, surat utang, dan karya seni. Manfaat utamanya adalah likuiditas. Aset yang dulunya sulit diperdagangkan menjadi lebih mudah diakses. Yang kelima, supply chain tracking. Kripto juga memiliki use case di luar dunia finansial, salah satunya supply chain atau rantai pasok. Masalah besar dalam supply chain adalah transparansi, bagaimana memastikan suatu barang itu asli, bagaimana melacak perjalanan produk dari sumber hingga ke konsumen. Blockchain memungkinkan setiap tahap-tahap distribusi dicatat secara transparan. Contohnya, kopi premium. Konsumen bisa mengetahui kopi berasal dari kebun mana, melalui distributor mana, hingga sampai ke roaster. Data yang tercatat sulit dimanipulasi. Dan yang keenam, NFT, bukan sekedar gambar JPEG. Ketika mendengar NFT, banyak orang langsung mengingat gambar digital mahal. Padahal NFT jauh lebih luas dari itu. NFT pada dasarnya adalah bukti kepemilikan digital. Use case-nya banyak. Contohnya, tiket event. Jika tiket konser dibuat dalam bentuk NFT, masalah pemalsuan dan scalping dapat dikurangi karena resale dan transfer bisa diatur melalui smart contract. Yang ketujuh, gaming dan digital ownership. Dalam game tradisional, item yang kamu beli sebenarnya tidak benar-benar kamu miliki. Jika server game ditutup, item tersebut bisa hilang. Kripto mengubah model ini. Dengan blockchain, item game dapat menjadi aset digital yang benar-benar dimiliki pemain. Skin, weapon, atau karakter bisa disimpan sebagai aset on-chain. Yang kedelapan, identity dan kepemilikan data. Saat ini data pribadi kita tersebar di berbagai platform. Email, password, hingga identitas digital semuanya tersimpan di server perusahaan. Masalahnya itu jelas. Jika server diretas, data pengguna ikut terancam. Blockchain menawarkan pendekatan yang berbeda. Konsepnya disebut self-sovereign identity. Artinya, pengguna memiliki kontrol penuh atas identitas digital mereka sendiri. Bukan perusahaan. Ini berpotensi mengubah cara internet bekerja di masa depan. Sekarang kita kembali ke
pertanyaan awal, apakah kripto cuma alat spekulasi? Jawabannya tidak sesederhana itu. Memang benar, industri kripto penuh spekulasi. Banyak token tanpa utility, banyak hype, banyak scam. Namun di balik semua noise tersebut ada inovasi nyata. Kalau kamu suka konten kripto yang membahas fundamental dan real use case, jangan lupa subscribe Crypto Hack ID untuk insight kripto yang lebih kritis dan mendalam.